Shalom dan selamat sore untuk kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini baru kita akan segera kita muliakan, namun kita tinggalkan segenap percakapan kita dan marilah kita mempersiapkan diri dan perhatian kita kepada Tuhan. Dan langsung saja ibarat kita akan segera kita muliakan, namun kita akan berdoa. Terlebih dahulu kita nyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Saya jemput, kita berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang maha pengampun dan Bapa yang maha pengasih. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuliakan ibadah-Mu. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan, dan kita angkat pujian yang berkata, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita angkat bersama. Karena ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh dihimpunkan kembali dalam persekutuan ibadah kampus. Lewat persekutuan ini Bapa, kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih Bapa, kami akan membaca serta mau merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Amin.
Bagian pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Kasih. Kita baca di dalam nama Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sama seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sekian jauh pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi, kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Dalam hidup sebagai orang Kristen, mengasihi bukanlah perbuatan pilihan atau sesuka hati yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi adalah perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan akan selalu membuahkan hasil yang manis. Seseorang yang menolong dengan tulus tidak diawali oleh sebuah harapan akan imbalan yang setimpal maupun lebih besar dari apa yang dilakukan. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang pelayanan kasih dalam bacaan kita saat ini. Jemaat Korintus diingatkan bahwa pentingnya pelayanan kasih yang dilakukan dengan tulus, rela hati, tidak membedakan, dan tidak ditunda-tunda. Pelayanan kasih yang mendorong jemaat Korintus bertumbuh dalam kekayaan, pengetahuan, karunia-karunia, dan terlebih kaya dalam tindakan kasih. Pelayanan kasih adalah tugas iman. Seluruh orang yang menyatakan dirinya percaya kepadanya adalah orang-orang yang pantas disebut percaya. Namun, belum tentu dengan mengatakan dirinya percaya sudah menunjukkan orang tersebut adalah orang yang beriman dan melakukan tugas imannya dalam pelayanan kasih. Orang percaya dan beriman seharusnya sadar bahwa Tuhan telah mengasihi setiap pribadi. Tuhan bahkan telah rela menjadi miskin sekalipun Tuhan itu maha kaya dalam ayatnya yang ke-9. Namun Ia melaksanakannya bagi kita dan demi kita.
Dari pemahaman yang begitu saja, kita telah dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan kekayaan untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Tuhan, dan orang percaya menjadi jalan Tuhan untuk membantu setiap pribadi yang membutuhkan. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi dengan sukarela adalah ujian iman. Iman yang benar adalah iman yang tahan uji, iman yang tidak gampang diombang-ambingkan kebenarannya. Memberi yang baik harus dilaksanakan dengan sukarela adalah dasar iman yang benar. Jika selama ini kita memberi dengan mengharapkan imbalan, itu bukan ikhlas atau sukarela. Jika memberi dengan paksaan dan menyatakan bahwa memberi adalah kewajiban yang menjadi pengikat, itu tidak ikhlas. Jika memberi yang kita laksanakan selama ini untuk kemegahan diri sendiri, itu juga tidak ikhlas. Oleh karenanya, yang memberi dengan ikhlas adalah mereka yang memberi dengan tidak mengharapkan imbalan, tetapi mengucap syukur atas kasih Tuhan. Memberi yang ikhlas juga bukan dengan keterpaksaan, sebab Tuhan memberikan dirinya sebagai persembahan dengan sukarela. Dan memberi dengan ikhlas juga bukan untuk membanggakan diri, namun untuk memuji dan memuliakan serta berbangga bagi kasih Tuhan yang sudah kita terima. Pada saat itulah iman kita diuji dalam memberi. Apakah kita ikhlas atau tidak? Memberi yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita imani ialah dengan menyadari bahwa diri kita juga tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Dalam ayatnya yang ke-14 sampai 15. Tindakan kasih kita tidak bertujuan untuk memindahkan beban orang lain kepada diri kita, supaya orang lain mendapat keringanan, melainkan untuk membagikan berkat Tuhan yang ada pada kita, agar orang lain dapat merasakan berkat yang sama dari Tuhan. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, sudahkah kita taat melakukan pelayanan kasih-Nya kepada sesama yang membutuhkan? Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merubah pemahaman kita selama ini dalam hal memberi. Jadikanlah seluruh tindakan kita sesuai dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar, kita juga akan dimampukan untuk bertindak benar dalam segala hal, termaksud memberi. Tunjukkanlah bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan persekutuan orang beriman, sebab Tuhan menciptakan sangat baik. Dengan berbagai perbedaan, kita kaya dalam melakukan tindakan kasih Tuhan. Di dalam perbedaan, kita melaksanakan tugas kasih Tuhan yang telah diberikannya bagi kita. Jadi, memberi adalah tugas iman seluruh orang yang beriman. Semua kita kaya dan semua pribadi adalah miskin. Dengan kesadaran itu, kita kaya dalam kebersamaan. Dengan kesatuan hati umat-Nya, kerajaan Allah diwujud nyatakan di tengah dunia ini. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Baik, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Dan kita sambut dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita angkat bersama.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari taburan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi mau kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi teman kami, Krisya Oliviana, yang pada tanggal 27 Juni, ia boleh bertambah usia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam masa pendidikannya dan juga pergaulannya ya Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan dia. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya melalui obat-obatan, makanan, serta minuman yang mereka konsumsi, itu semua mendatangkan kesembuhan daripada-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi mahasiswa yang sedang KKL. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kampus tercinta kami, kampus STT Marturia Palu. Engkau berkati dari ketua, dosen, dan juga para staf yang ada. Kiranya mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi kedua orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh daripada kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati dalam usaha kerja keras mereka, beri kuat dan sehat kepada mereka. Tuhan Allah, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah ya Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, biarlah mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau beri kuat dan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka. Ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya, untuk menutup ibadah kita nyanyikan pujian Hidup Rukun dan Damai. Kita angkat bersama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah apa yang telah kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam di hati dan di pikiran kami, dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hanya serahkan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Diucapkan banyak terima kasih. Shalom.